Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Haji. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi mesin Turing dan sejarah dari mesin Turing. Mesin Turing ini adalah model komputasi matematika yang menggambarkan mesin abstrak yang memanipulasi simbol pada pita sesuai dengan tabel aturan. Meskipun modelnya sederhana, ia mampu menerapkan algoritma komputer apapun. Mesin ini beroperasi pada pita memori tak terbatas yang dibagi menjadi sel-sel diskret yang masing-masing dapat menampung satu simbol sama lain yang diambil dari sekumpulan simbol terbatas yang disebut dengan alfabet mesin. Mesin ini memiliki kepala yang pada titik manapun dalam operasi mesin diposisikan di atas salah satu sel dan keadaan yang dipilih dari sekumpulan keadaan terbatas. Pada setiap langkah operasinya, kepala membaca simbol dalam selnya. Kemudian berdasarkan simbol dan keadaan mesin itu sendiri, mesin menulis simbol ke dalam sel yang sama dan menggerakkan kepala satu langkah ke kiri atau ke kanan, atau menghentikan komputasinya. Pilihan simbol mengganti nama yang akan ditulis, ke arah mana menggerakkan kepala, dan apakah akan berhenti didasarkan pada tabel terbatas yang menentukan apa yang harus dilakukan untuk setiap kombinasi keadaan saat ini dan simbol yang akan dibaca nanti. Seperti program komputer yang nyata itu, mesin Turingnya mungkin saja masuk ke dalam loop yang tak terbatas dan tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berjalan terus, akan mengulang. Nah, yang saya research dari mesin Turing ini yaitu sejarahnya. Mesin Turing ini ditemukan pada tahun 1936 oleh Alan Turing. Orang-orang itu mengenalnya yang menyebutnya sebagai a machine atau mesin otomatis. Pembimbing doktoral Turing, Alonzo Karch, yang kemudian menciptakan istilah mesin Turing itu tersebut dalam sebuah tinjauan. Dengan model ini, Turing mampu menjawab dua pertanyaan secara negatif. Yang pertama, apakah ada mesin yang dapat menentukan apakah setiap mesin sembarangan pada pitanya bersifat melingkar, misalnya macet atau gagal melanjutkan tugasnya? Yang dimaksud ialah tugas komputasi. Yang kedua, apakah ada mesin yang dapat menentukan apakah mesin manapun pada pita kasetnya pernah mencetak simbol tertentu? Dengan demikian, dengan memberikan deskripsi matematis dari perangkat yang sangat sederhana yang mampu melakukan perhitungan sembarangan, ia mampu membuktikan sifat-sifat perhitungan secara umum dan khususnya ketidakkomputabilitas. Mesin Turing ini membuktikan adanya keterbatasan mendasar pada kekuatan komputer mekanis. Meskipun mesin ini dapat melakukan komputasi yang sembarangan, desainnya yang minimalis itu membuat komputer ini terlalu lambat untuk di dunia nyata, untuk dipraktikkan dalam suatu komputasi. Nah, berdasarkan pengalaman komputer di dunia nyata ini, ia mempunyai pada desain yang berbeda, tidak seperti mesin Turing yang menggunakan memori akses secara acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nur Ardiansa dengan NPM 233510352. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara kerja Turing mesin dan penerapan dari Turing mesin. Yang pertama yaitu cara kerja Turing mesin. Mesin Turing dapat melakukan operasi sederhana seperti menambah atau mengurangi angka dan beroperasi pada bit data. Namun, mesin Turing juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti perhitungan matematika.
Turing mesin bekerja dengan menggunakan pita yang tak terbatas sebagai memori dan kepala pembaca, penulis yang bergerak di atas pita tersebut. Mesin dimulai pada suatu stage awal dengan kepala berada di posisi tertentu pada pita. Kepala membaca simbol pada pita, kemudian berdasarkan aturan transisi atau fungsi delta, mesin menentukan tindakan berikutnya, yaitu mengganti simbol di pita, berpindah ke stage baru, dan bergerak ke kiri atau ke kanan. Proses ini terus berlangsung hingga mesin mencapai stage akhir atau accepting, atau tidak ada aturan transisi yang berlaku yang menandakan mesin tersebut telah berhenti. Di sini ada contoh, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Itu contoh string di L, misalnya 01, 0011, 000111, 00001111 dan seterusnya. Di sini ada cara kerja mesin Turing dinyatakan dalam algoritma. Ini ada contohnya, string masukan adalah 000111. Algoritma pertama itu ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Kepala bergerak ke simbol 0 paling kiri dan menggantikan 0 tersebut dengan X, maka berganti menjadi huruf X. Algoritma kedua itu gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Head bergerak ke kanan hingga menjumpai 1, maka dia akan bergerak dan menjumpai angka 1 ini. Dan angka 1 tersebut berubah menjadi Y. Selanjutnya itu ganti simbol 1 paling kiri dengan Y yang tadi, maka berubah menjadi Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Head tadi bergerak ke 0 paling kiri, ke X paling kiri, menjumpai angka X paling kiri. Selanjutnya gerakan head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Setelah tadi bergerak ke kiri, kembali bergerak ke kanan menjumpai 0 paling kiri, maka 0 yang paling kiri tersebut berubah menjadi X. Kembali ke langkah 1, maka langkah tersebut berulang-ulang dengan selanjutnya, yaitu head bergerak menuju ke angka 1 paling kiri, yang dimana angka 1 yang paling kiri ini telah berubah menjadi Y. Selanjutnya head bergerak menuju ke angka 0 paling kiri, angka X. Setelah kembali ke X, maka bergerak ke kanan menuju angka 0 paling kiri, yang dimana 0 kiri ini berubah menjadi X. Selanjutnya head tersebut pindah ke kanan menjumpai angka 1 yang paling kiri, yang dimana angka 1 ini tersebut sisa hanya tinggal 1, maka angka 1 tersebut berubah menjadi Y. Ketika semua 0 dan 1, yang dimana 0 telah ditandai dengan simbol X dan Y ditandai dengan simbol, dan 1 ditandai dengan simbol Y, maka mesin berhenti. Dan kesimpulannya, string 000111 dikenali oleh mesin M, yang dimana dengan hasil XXX YYY BB. Selanjutnya itu penerapan dari Turing mesin. Turing mesin digunakan sebagai model teoritis dalam komputasi untuk memahami batasan dan kemampuan sistem komputer. Penerapannya mencakup analisis algoritma, teori automata, desain compiler, serta pembuktian masalah seperti decodability dan halting problem. Setelah itu, konsepnya menjadi dasar bagi komputer modern, kriptografi, kecerdasan buatan, dan pemrosesan data. Meskipun bersifat abstrak, Turing mesin memberikan fondasi penting dalam ilmu komputer dan matematika. Ini berikut ada contoh penerapannya, yaitu dalam bagian pemrograman dan komputasi modern. Itu terdapat di bagian model komputasi abstrak. Turing mesin menjadi dasar dari pengembangan bahasa pemrograman modern, yang dimana setiap pemrograman komputer secara teoritis dapat dimodelkan sebagai Turing mesin. Yaitu di bagian compiler design, yaitu prinsip Turing mesin digunakan dalam pembuatan compiler untuk memahami cara program diterjemahkan ke dalam instruksi mesin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan keterbatasan Turing Machine. Kelebihannya ada berupa model komputasi universal
Turing Machine atau TM adalah model dasar yang dapat mensimulasikan algoritma apapun yang dihitung oleh komputer. Teori komputasi atau TM digunakan untuk memahami batasan komputasi dan menjelaskan konsep seperti keputusan dan kompleksitas masalah. Simulasi algoritma. Semua mesin dan bahasa pemrograman dapat disimulasikan oleh TM. Ada keterbatasan. Tidak efisien untuk semua masalah. Beberapa masalah yang dapat diselesaikan oleh TM memerlukan waktu dan memori yang sangat besar. Tidak dapat menyelesaikan semua masalah adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh TM, seperti masalah keputusan yang tidak terpecahkan. Contoh, masalah berhenti. Tipe-tipe Turing Machine. Yang pertama ada deterministic Turing Machine atau DTM, mesin dengan satu langkah yang jelas untuk setiap input, menghasilkan hasil yang pasti. 2. Non-deterministic Turing Machine atau NDTM, mesin yang bisa memiliki beberapa langkah yang mungkin dilakukan pada setiap keadaan banyak kemungkinan jalur eksekusi. 3. Multi-tipe Turing Machine, memiliki lebih dari satu pita untuk memproses informasi secara paralel yang meningkatkan efisiensi dalam beberapa kasus. 4. Universal Turing Machine atau UTM, mesin yang dapat mensimulasikan Turing Machine lain, digunakan untuk menunjukkan bahwa mesin ini adalah model komputasi universal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.